Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema waktu doa paling mustajab di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, kita panggil lagi guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam, izin Ustadz Syam. Iya. Ini masih penasaran, masih pembahasan tadi nih yang Ustaz yang bahas Masih nih. nyambung. Bicara masalah tentang sahur, doanya di mustajab ya kan sama Allah. Terus katanya kan sahur itu berkaitan dengan sepertiga malam tadi. Betul. Nah ini kalau sepertiga malamnya di mustajab juga, dijabah oleh Allah. Apakah doanya sama nih dijabahi sama Allah atau mungkin pahalanya sama di saat bulan Ramadan dan di luar Ramadan? Nah ini yang kita mau jadi pertanyaannya nih. Silakan Ustaz Syam dijawab. Siap. Baik guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ayat terakhir dari surah Al-Baqarah salah satu ayat yang memiliki keutamaan karena disebut oleh baginda Nabi SAW ayat ini. Dan ayat ini juga banyak diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum warḍahum ajma'in. Begitu juga oleh para salafus saleh yang lainnya. Karena ayat ini memiliki keutamaan dibandingkan ayat-ayat yang lain. Meskipun semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang mulia. Yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu juga sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir malam apapun itu mau malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Semuanya sepertiga malam terakhir itu adalah Allah turun ke langit dunia dan mendengarkan doa daripada hamba-hambanya. Tapi ada yang lebih utama dibandingkan malam yang lainnya. Seperti misalnya kalau di luar Ramadan ada malam Jumat. Tentu saja malam Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam. Maka dia punya keutamaan dibandingkan hari-hari yang lainnya. Nah ada bulan yang lebih utama dari bulan yang lainnya. Yaitu bulan suci Ramadan. Maka sepertiga malam terakhir di dalam bulan suci Ramadan tentu lebih utama dibandingkan sepertiga malam terakhir di malam-malam yang lainnya. Ada lagi nanti misalnya di malam-malam yakni malam nisfu Sya'ban. Ada lagi misalnya di 10 malam awal daripada bulan Dzulhijjah. Maka ini adalah malam-malam yang sudah utama sebenarnya. Sudah baik tapi ditambahin lagi keberkahannya, kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sepertiga malam terakhir di bulan suci Ramadan. Maka kalau ditanyakan adakah perbedaan antara sepertiga malam terakhirnya bulan Ramadan dengan sepertiga malam terakhirnya bulan-bulan yang lainnya? Tentu ada. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Baihaqi disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada kita semua agar memperbaiki amalan yang fardu kita. Karena amalan yang fardu itu bernilai 70 kali lipat dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Dan Nabi SAW meminta kita semua agar banyak-banyak mengamalkan ibadah sunnah. Karena sunnahnya di bulan Ramadan bernilai wajib di luar Ramadan.
Berarti keutamaan sepertiga malam terakhirnya di bulan Ramadan itu lebih baik daripada sepertiga malam yang lainnya karena dia bernilai seperti fardu di malam-malam selain Ramadan. Masya Allah. Jadi hal-hal yang sunnah ya di bulan Ramadan ini nilainya seperti wajib. Maka gitu ya, jangan Masya Allah. bersedih hati orang-orang yang baru hijrah, ketinggalan ibadah. Oh. Inilah saatnya Ramadan kita memperbanyak amal kita. Walaupun mungkin kita baru hijrah, baru taubat, ayo Ramadan kita maksimalkan. Ini dia ini bilang beramal cerdas di waktu yang terbatas. Masya Allah, mantap. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syam. Fadli. Jazakallah khair ilmunya. Nah kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktu kita membacakan pertanyaan masuk yang ada di Instagram kita ya. Atau di sosial media Islam itu Indah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama dari @adanan Tarik ya 41. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, mau bertanya ke Ustadz Maulana. Wih boleh. Apakah benar selama waktu puasa dari imsak sampai nanti berbuka menjadi waktu yang paling baik untuk berdoa dan mudah dikabulkan ya Ustadz ya. Berarti waktu malam itu enggak mustajab atau gimana Ustadz, kan puasa doang tadi dihitungnya ini Masya Allah. Ayah pertanyaannya silakan dijawab Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semuanya dengarkan. Apa yang disampaikan oleh Habib tadi, Masya Allah, tabarakallah di segmen sebelumnya. Bahwa semua diijabah doanya. Karena satu. Karena keadaan yang memungkinkan doanya diijabah. Karena dia sedang menjalankan ibadah puasa. Karena ingat, doa itu ada 3 macam. Ada doa bentuk ucapan, meminta. Ada doa bentuk perbuatan, tawaf, sa'i. Dan termasuk orang yang sedang berpuasa itu, maka itu adalah doa dalam bentuk perbuatan. Dalam posisi menjalankan ibadah. Dalam posisi menjalankan perintah Allah. Itu luar biasa. Kemudian mohon izin tanpa menggurui. Yang ketiga, bukankah orang ada puasa doa, ucapan, perbuatan dan bentuk isyarat. Bentuk isyarat itu adalah bentuk bagaimana kita ngangkat tangan, memperlihatkan ketundukan, memperlihatkan kesungguhan. Sama orang berpuasa itu, aduh ya Allah, lihatlah orang yang berpuasa. Masya Allah, tabarakallah. Dalam keadaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang berpuasa tidak akan mungkin mau batalin puasanya. Walaupun dia dalam keadaan sendiri. Karena merasa diawasi. Maka disebutkan ada 3 orang yang dikabulkan doanya. Yakni orang yang sedang berpuasa, pemimpin dan orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi. Tunggu dulu. Kita lagi baru berdiri, tunggu dulu kenapa? Orang yang berpuasa itu, dia ada peluang diterima doanya di 3 waktu. Oh apa tuh? Di waktu sahur, di waktu berbuka. Oke. Ada satu lagi. Satu lagi di mana? Di pertengahan hari, di ketika dia sedang berjuang berpuasa. Oh Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulasna. Jazakallah khairan kasiran. Nanti dulu. Udah duduk. Ya udah gak apa-apa. Ini Masya Allah kita lanjut lagi. Ada yang mau disampaikan? Enggak jadi. Makasih banyak buat jamaah Islam dan rahmati Allah. Kita lanjut lagi ya. Nah ini berbicara tentang keistimewaan bulan Ramadan dan waktu-waktu yang diijabah. Mungkin jamaah yang di rumah juga memperhatikannya. Pada saat 15 hari Ramadan. Nah ini ada yang berbeda nih, terutama pada saat kita sholat tarawih. Ada doa kunut di sana. Nah apakah Habib Muhammad mohon izin nih, kita panggil langsung aja ya. Siap. Apakah setelah 15 hari Ramadan ini waktunya lebih baik lagi untuk berdoa dan Allah mudah kabulkan doa-doa kita atau bagaimana? Sampai ada perbedaan di sholat tarawihnya pakai kunut. Mohon izin penjelasannya, Fadhil Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau beribadah kepada Allah di dalam Ramadan wa fi ghairi Ramadan dan juga di luar daripada bulan Ramadan. Nabi itu Nabi itu beribadah. Jadi Nabi SAW beribadah di dalam Ramadan dan juga di luar Ramadan. Berbeda sama kita. Kalau kita kadang-kadang Masya Allah Ramadan, ya sudah kita beribadah di bulan Ramadan. Keluar daripada bulan Ramadan, semuanya sadaqallahul azim. Semuanya selesai semua.
Makanya sampai dikatakan jangan menjadi hamba Ramadan, jadilah hambanya Allah. Ketika kita menjadi hambanya Allah, kita akan beribadah di Ramadan dan di luar Ramadan. Tapi kalau kita menjadi hamba Ramadan, kita hanya beribadah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan sudah tidak beribadah lagi. Nah, lihat Nabi SAW, beliau beribadah di Ramadan dan di luar daripada bulan Ramadan. Dan ketika beliau beribadah di bulan Ramadan, ketika masuk pertengahan bulan Ramadan, beliau lebih giatkan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pertama tanggal 1 sampai tanggal 10. Beliau beribadah Masya Allah. Tanggal 11 sampai tanggal 20 ditambahkan lagi. Sama juga seperti kita taraweh nih, berjamaah nih. Penuh Ramadan. Ya. Kemudian hari kedua maju lagi jamaahnya. Kemudian hari ke-11 maju lagi safnya. Oh, safnya makin maju. Safnya yang makin Kemajuannya ada Iya, kemajuan. ada kemajuan apa kemunduran itu. Sampai tinggal satu saf. Nah ini jangan, makanya sampai ada doa. Ya. Jadi ada doa, ada tambahan doa kunut. Kenapa? Itu Masya Allah. Di tengah-tengah Ramadan terkadang manusia bukan tambah rajin ibadahnya, malah tambah mundur. Padahal itu waktu-waktu yang lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir Ramadan itu, pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan, Masya Allah, rahmat dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya terang benderang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala Diberikan secara di shell. di sel ya, diobral. Diobral. Masya Allah. Masya Allah. Nggak akan kita dapatkan, sampai ulama mengatakan tidak akan pernah kita dapatkan pahala Ramadan ini di luar daripada bulan Ramadan. Jadi mumpung Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, masih diberi kesempatan untuk kita beribadah di bulan Ramadan, maka jangan jadikan puasa Ramadan tahun ini saumul awam, kata Imam Ghazali alaihi rahmatullah. Apa itu saumul awam? Sudah orang awam taunya puasa Ramadan itu enggak makan, enggak minum dari adzan subuh sampai beduk maghrib. Mereka tidak isi ibadah. Mereka tidak manfaatkan tuh waktu-waktu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak manfaatkan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia. Mumpung nih tahun ini diberi kesempatan oleh Allah, karena tahun akan datang belum tentu ya, kita berdoa. Tentu. Dan udah pasti beda. Ya, puasa tahun ini sama tahun depan. Tahun ini 2024, tahun depan 2025. Nah itu dia. Assalamualaikum. Makasih banyak Bib atas penjelasannya. Aduh ini Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Dari tadi kita bahas waktu doa yang paling mustajab nih. Ada juga contoh mungkin yang selain berdoa supaya kita mendapatkan keberkahan yang banyak di bulan Ramadan. Ustaz Maulana izin Ada dong. Nih. infonya. Dari CT Arsa Foundation terus berupaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi untuk meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik. Betul. Dengan cara men-scan apa? Men-scan QRIS atau KRIS ya. Kris. CT Arsa Foundation yang ada di samping saya ini nih. Tuh dia nih, sini. Ya ini dia. Tuh. Nah ini buat jamaah Islam itu Indah, jangan kemana-mana dulu ya. Saya mau coba berdonasi. Pegangin dong, tolong dong. Mau cari KRISnya tadi. Itu dulu caranya. Jamaah cepat sebelum dikalahin sama Padli. Jamaah. Alhamdulillah. Mau kemana kita? Kita cari juga jurusnya. Muhammad